Haleluya. Baik, ya kita santai ya Elia ya. Pak Elia, saya mau tanya ini ya. Kamu belajar dari mana ini? Semua apa yang kamu eh, tunjukkan ya. Saya lihat videonya luar biasa ya. Saya salut ya sampai sedemikian hebatnya. Dari mana kamu belajar? Boleh ceritakan? Jadi kalau ya shalom dulu ya semuanya ya teman-teman ya, salam Kristus Raja, selamat datang di live-nya Bapak Udara ini live yang mungkin memberkati kita sekalian ya, dan mungkin ada beberapa kesalahpahaman yang harus kita jabarkan, tetapi apapun itu semuanya hanya untuk kemuliaan Allah kita di dalam Kristus Yesus. Nah, berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Bapak Lidera, dari manakah saya belajar? Saya adalah tipikal orang yang suka membaca. Saya suka membaca, saya suka belajar. Awal mula saya menggunakan TikTok itu awalnya untuk edukasi bidang keuangan. Karena saya adalah anak yang berkecimpung di bidang keuangan. Secara khusus tentang ini di investment ya, investing. Nah, saya kemudian ketika buat konten-konten itu, kontennya mulai rame saat itu. Dan kemudian ternyata saya melihat bahwa konten itu disambut dengan baik, tetapi saya juga prihatin dengan beberapa hal. Yang pertama itu adalah ketika saya melihat di TikTok itu banyak sekali serangan terhadap iman kekristenan. Banyak sekali serangan itu. Dan yang saya lihat di komentar dan apa yang dilakukan di sana itu banyak orang Kristen yang tersandu. Banyak dari mereka yang kemudian oh ternyata begitu ya. Jadi mereka salah paham dengan iman kita. Nah, sejak saat itu saya bergumul dalam hati, bagaimana ya caranya saya itu membantu teman-teman seiman saya agar mereka tidak salah paham dengan iman. Nah, kemudian saat itu saya mulai mencari-cari, saya belajar, saya cari sumber belajar. Nah, ada kebetulan beberapa sumber belajar saya. Yang pertama itu ada dari Ibu Rita Wahyu, eh, Ibu Rita Wahyu ya, seorang pelajar Ibrani. Saya belajar dari beliau untuk teks-teks Ibrani dan lain-lain. Kemudian saya belajar dari Bapak Bambang Nursena. Saya bukan murid resmi beliau ya. Saya belajar dari YouTube-nya. Nah, kemudian juga saya belajar dari Bapak Esra Soru, saya belajar dari Bapak Stephen Tong, saya belajar dari Bapak Budia Sali, saya juga belajar dari Romo Daniel Biantoro. Jadi baik Protestan atau Kekatolikan dan juga Ortodoks itu masing-masing saya pelajari. Nah, kemudian saya menemukan suatu konklusi atau kesimpulan bahwa ternyata kita satu. Satu di dalam pemahaman iman yang primer dan fundamental. Nah, ketika saya pelajari itu, saya semakin memahami bahwa iman kita ini adalah iman yang benar-benar tervalidasi. Tidak hanya sekedar mengimani, namun juga iman yang disokong kuat oleh data-data sejarah yang membuktikan bahwa hal ini menjadi indikasi bahwa Tuhan dan Allah kita itu menghidupi sejarah. Dan itu benar. Nah, ketika saya semakin cinta dengan Tuhan, kemudian saya belajar lebih jauh, belajar lebih dekat lagi, kemudian saya melakukan apologetika. Dan saya mulai berapologetika, saya mulai stitch video-video yang mulai salah paham dengan iman kita, ya. Kemudian saya meresponi mereka, memberikan jawaban-jawaban yang sekiranya dibutuhkan. Dan ketika saya melakukan itu, tiba-tiba akun saya semakin ramai. Dan ketika akun saya semakin ramai, saya melakukan strategi bagaimana caranya Injil ini diberitakan bagi dunia. Saya bukan tipikal yang polemikus, ya. Saya bukan polemikus, saya bukan orang yang menyerang. Saya bukan tipe, saya itu penjaga. Ya, karena
ketika saya ditawarin menjadi polemikus, saya itu menolak. Karena bagi saya tidak ada gunanya hal-hal yang seperti itu untuk berpolemik. Karena polemik itu saya pikir hanya menimbulkan kalah menang saja. Tapi kalau saya itu hanya untuk memberitahukan agar kalaupun tidak ada yang masuk, tapi setidaknya tidak ada yang keluar hanya karena kesalahpahaman. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa saya belajar seperti itu. Dan tentu saya bukan dari latar belakang pendidikan teologi ya. Saya belajar sendiri, otodidak dengan berbagai sumber dan juga partner belajar. Dengan dengan berbagai apologet, saya juga ditambah ilmu pengetahuan dan di komunitasnya. Begitu, Pak Saudara. Haleluya. Ya. Luar biasa ya. Ya, ini kiranya juga bincang-bincang kita di sini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, ya, pemuda-pemuda kita, supaya kita, mereka, ya, khususnya pemuda-pemuda bisa mencontoh luar biasa. Memang itu ya yang termasuk saya sendiri belajar dan terus belajar walaupun sudah tua, ya. Memang belajar itu tidak ada kata tua, dan saya sangat salut dan saya hormati luar biasa Elia, bahwa kamu sudah sedemikian luar biasa, dan itu pasti saya yakin tidak terlepas daripada Roh Kudus yang sudah menjamah Elia, luar biasa. Pasti. Amin. Iya. Ya, sebelum kita lanjut lagi, mungkin banyak nanti ada ini om-om, tante-tante yang akan bertanya ya. Kalau saya dengar dari Elia ini seumur sama anak saya soalnya, jadi. Waduh, Jadi, saya masih 19 tahun Pak Lidara, anak Bapak. 19 tahun. Haleluya, darah Yesus. Amin. Luar biasa, anak saya malah lebih tua. Elia, tapi itulah Tuhan Yesus tidak melihat umur. Nah, itu tuh menurutku bagus, dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu, nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya. Dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu, nggak ada yang bisa. Semua itu demi hidup yang baik, hanya di